Om Swastiastu, salam sejahtera untuk kita semua. Halo, perkenalkan saya Amalia Ferhat. Saya merupakan dosen pengampu mata kuliah Manajemen Pemasaran. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah yang diperoleh pada semester 3 dan juga merupakan mata kuliah dasar yang akan diperoleh mahasiswa sebelum nantinya akan disempurnakan pada mata kuliah Digital Marketing di semester 5. Sistem pembelajaran pada mata kuliah ini juga terbagi atas 2 kegiatan. Yang pertama, yaitu kegiatan perkuliahan melalui ceramah dan diskusi di kelas. Dan yang kedua, diperoleh melalui praktikum wajib. Dalam mata kuliah manajemen pemasaran, Anda akan mempelajari beberapa topik seperti yang pertama, pasar dan fungsinya, lalu yang kedua, persaingan dan struktur pasar, yang ketiga yaitu adalah segmentasi pasar, lalu selanjutnya posisi pasar, penentuan harga, dan tentunya strategi pemasaran itu sendiri. Dan pada perkuliahan hari ini, kita akan mempelajari tentang strategi pemasaran. Seperti yang kita ketahui, strategi merupakan sebuah cara atau sebuah langkah. Dan dalam kaitannya dengan pemasaran, tentunya strategi pemasaran merupakan langkah atau dapat juga disebut sebagai cara yang akan digunakan oleh produsen atau perusahaan untuk yang pertama, memperkenalkan produk atau jasa kepada segmen pasar yang ditargetkan. Lalu yang kedua, creating value bagi pelanggan. Dan tentunya yang lebih penting yaitu adalah mendorong terjadinya penjualan serta pertumbuhan bisnis itu sendiri. Dalam strategi pemasaran, saya juga akan mengajak Anda untuk praktik membuat strategi, baik itu menggunakan Fishbone, Business Canvas, dan SWOT Analysis, yang dimana strategi-strategi tersebut sudah melalui proses identifikasi, seperti identifikasi segmentasi pasar, baik itu secara demografi, psikografi, dan juga perilaku konsumen. Lalu juga posisi pasar berdasarkan jenis produk dan jasa yang ditawarkan, dan yang terakhir tentunya identifikasi bauran pemasaran yang dapat digunakan, baik itu 4P yang paling sederhana hingga 9P yang lebih kompleks. Baik, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita ikuti perkuliahan pada hari ini. Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan lanjutkan kuliah kita yang minggu lalu. Kalau minggu lalu kita sudah pada tahap penentuan harga. Sebelumnya kita juga sudah belajar tentang lalu sebelumnya lagi kita juga belajar tentang apa itu dasar-dasar dari manajemen pemasaran. Nah, hari ini kita akan diskusi terkait dengan strategi marketing. Sesegera sampai ke konsumen, begitu ya. Oke, nah bisa kalian lihat strategi pemasaran. Kalau kita lihat apa sih itu strategi pemasaran? Jadi strategi pemasaran long term plan for achieving a company goals by understanding the need of customer and creating a distinct and sustainable competitive advantage. Artinya ini ada planning jangka panjang, ya, planning jangka panjang dari perusahaan, organisasi untuk mencapai goals melalui pemahaman kebutuhan konsumen, ya, dan menciptakan menciptakan sebuah menciptakan sebuah peluang kalau bisa kita ambil, dan itu harus sifatnya itu secara berkelanjutan. Jadi strategi itu nggak hanya dipakai untuk sehari 2 hari, tapi untuk berkelanjutan. Lalu, why is having marketing strategy is important? Kenapa? Kenapa menjadi penting? Ya, your marketing strategy help your stay in sync with your customer base. Membantu mensinkronkan perusahaan kalian, produk kalian dengan konsumen. Ya, develop the right product, menciptakan produk yang baik for them and determine how you communicate information about those product. Jadi strategi ini juga membantu bagaimana kita mengkomunikasikan produk itu ke konsumen. Produk yang baik adalah produk yang bisa dipahami oleh konsumen. Kalau tidak bisa dipahami oleh konsumen, bisa diartikan maka produk tersebut gagal, begitu ya. Bukan gagal dalam artian produk tersebut tidak bisa digunakan, tapi produk itu tidak sampai kepada target utamanya. Di sini konsep nilai dalam pemasaran. Yang pertama, value atau nilai.
konsep yang sangat populer dalam berbagai bidang ilmu, karena di banyak kegiatan value itu pasti ada. Dalam bidang ekonomi dikenal sebagai utility, yakni kegunaan produk bagi konsumen. Kalau kita bikin produk pasti harus berguna, ya, untuk bajangan. Dalam pemasaran sendiri, nilai dianggap sebagai alasan konsumen membeli produk. Jadi setiap produk yang kalian beli pasti ada alasannya. Misalkan saya hari ini mau beli nasi Padang begitu, ada alasannya. Karena mungkin saya pengen. Ya, sama seperti kalian beli baju, kalian beli sepatu, kalian beli berbagai produk yang kalian pakai itu pasti karena ada keinginan. Ya, lalu konsep value menurut AMA, bukan menurut saya ya, tapi menurut American Marketing Association. Jadi ada asosiasinya. Ya, marketing is the activity set of institution and process for creating, communicating, delivering, and exchanging offering that have value for customer, client, partners, and society at large. Jadi kalau kita bicara konsep value secara garis besar ini, bagaimana kita menciptakan, mengkomunikasikan, memberikan atau mengantarkan sampai dengan menawarkan ya produk itu kepada konsumen. Nah, di sini secara garis besar, value merupakan salah satu elemen dasar dalam pemasaran. Mengidentifikasi dan menciptakan value dianggap sebagai syarat untuk kesuksesan perusahaan di masa mendatang. Value itu lebih kepada apa beda produk kalian dengan produk lainnya, begitu. Ya. Nah, di sini ada beberapa definisi strategi pemasaran menurut para ahli. Ya, ada menurut Stanton, ada menurut Guiltinan and Paul, ada menurut Ciptono, dan yang paling sering dipakai adalah Philippe Kotler. Ya, kalau Philippe Kotler ini suatu keadaan atau perkiraan dan pikiran yang akan digunakan untuk mencapai tujuan pemasaran suatu perusahaan. Nah, kenapa Philippe Kotler ini lebih sering dipakai dibandingkan yang lain? Karena pemahaman strategi pemasaran menurut Philippe Kotler itu lebih direct to konsumen dibandingkan yang lain. Karena kembali tujuan strategi itu adalah mempercepat produk kita tiba di konsumen. Nah, ini ada fungsi strategi pemasaran. Yang pertama itu ada kontrol dalam pengawasan, ada standar evaluasi kinerja perusahaan, ada tolak ukur keberhasilan, lalu pedoman pemasaran produk. Kalau kita bicara kontrol dalam pengawasan, di sini rencana gunakan yang oleh produsen yang konsisten dengan strategi. Apakah strategi itu terus dilakukan? Begitu. Lalu ini adalah standar evaluasi kinerja perusahaan. Nah, ketika kita membuat sebuah strategi, maka hasil akhirnya yang diharapkan adalah kan keuntungan. Ya kan? Ketika itu tidak berhasil, maka dievaluasi bagian mana dari strategi yang kalian gunakan itu yang nah itu. Nah, ini tentu tolak ukur keberhasilan. Kalau ada peningkatan penjualan, nah ini bisa diasumsikan sebagai keberhasilan. Kalau penjualannya menurun, berarti strategi tersebut tidak berjalan sesuai dengan yang diinginkan. Lalu, nah, terakhir itu adalah pedoman pemasaran produk. How to sell your product. Ya kan? How to deliver your product to customer. Ya. Cara-caranya itu diterjemahkan dalam strategi. Itu. Oke. Di sini ada dasar dari strategi pemasaran. Tentunya yang pertama harus ada kebutuhan dulu. Ya kan? Kalian membuat produk, kalau tidak ada bisa saja produknya tidak dibuat. Nah, kebutuhan menjadi dasar produsen untuk memahami pasar pertama. Seperti apa sih karakter pasar saat ini? Kalau kita lihat sekarang konsumen produk paling itu ada Gen Z. Maka produk-produk yang dicari pun ada produk-produk yang diterima oleh Gen Z. Ya kan? Nggak mungkin kalian menggunakan produk-produk yang diperuntukkan untuk tahun 80-an, mungkin sudah kehilangan zaman. Lalu memetakan segmentasi pasar. Nah, memetakan segmentasi pasar ini adalah kalian membuat spot-spot kira-kira
di lokasi A, bagaimana sih typically orang-orangnya, konsumtif atau tidak, Ya. gitu loh. Kalau kita Pengembangan bicara produk, diferensiasi pasar, efisiensi pasar, karena mungkin dia lebih dekat dengan produsen begitu. Hubungan jangka panjang dan adaptasi terhadap perubahan. Nah, ketika kita ada di sebuah situasi yang dinamis, ya, situasi pasar yang dinamis, maka adaptasi terhadap perubahan itu penting. Kita nggak bisa terus-terusan meng-create sebuah produk yang sudah tidak lagi berfungsi begitu, sehingga perlu adanya adaptasi itu tadi. Lalu keinginan bagi pembentukan strategi untuk memudahkan persepsi produk, untuk memudahkan kita menilai produk, ya, menciptakan nilai tambah produk itu sendiri, mengidentifikasi peluang pasar, ya, mendorong terciptanya inovasi. Nah, inovasi ini penting kalau kita bicara pemasaran, kita bicara create produk, itu inovasi penting. Kenapa inovasi penting? Karena tadi kebutuhan yang selalu berubah, ya kan? Kita harus beradaptasi terhadap perubahan, artinya ada kebutuhan yang selalu berubah, sehingga harus ada inovasi. Lalu memperkuat loyalitas pelanggan. Contohnya gini, kalian kalau saya suruh beli mie instan, kira-kira kalian nyebutnya ke warung kebanyakan beli Indomie kan? Apapun mereknya, apapun brandnya, ketika kalian ke warung, kalian belinya Indomie, sama. Seperti ini. Create seperti itu gitu loh. Loyalitas pelanggan. Kita kalau beli mie maka Indomie. Kalau beli air mineral maka mau yang pulang dibawanya le mineral juga tetap yang dibeli bilangnya mau beli aqua, kan begitu. Itu karena bentuk loyalitas. Loyalitas itu muncul kenapa? Bisa karena di tempat itu lebih banyak ada produk itu, atau di tempat tersebut pertama kali produk air mineral yang muncul adalah brand tersebut, sehingga orang taunya brand itu. Lagi lainnya yaitu adalah penjualan. Ya, penjualan ini adalah bagaimana cara kita menjual itu penting. Kita bicara marketing, maka cara kita menjual itu menjadi pertimbangan kedua selain produk. Ya, ada banyak cara kita untuk menjual produk. Yang pertama bisa door to door, online dan lain sebagainya. Tapi di luar daripada itu, yang paling efektif untuk melakukan penjualan, kalau itu kan hanya tools ya, alat yang kita gunakan digital atau non digital. Tapi pendekatan yang paling bagus untuk melakukan penjualan itu adalah dengan pendekatan secara psikologis. Itu penting. Meyakinkan seseorang agar dia mau membeli, mau itu kita langsung berhadapan atau dalam video begitu, seperti iklan-iklan di YouTube, iklan-iklan di TV, itu kan ada pendekatan psikologisnya. Selalu muncul kenapa? Marjan. Itu pendekatan, salah satu bentuk contoh pendekatan psikologis dalam penjualan. Secara tidak sadar, oh kalau iklan marjan berarti sudah mau. Selanjutnya yaitu pelayanan. Pelayanan ini penting. Kalian bisa bedakan ketika kalian membeli produk, kalian membeli es kopi di Burjo dengan kalian beli es kopi di Starbucks, kira-kira yang lebih ramai dan menyenangkan itu di Abang Burjo itu biasa aja pelayanannya, cara di Starbucks atau kopi dengan betul-betul dengan kira-kira. Nah, benar. Karena kalian sudah membayar lebih, maka sebagai feedback dari kalian membayar kopi harga 60.000 sekap, saya harus melayani kalian. Ini proses ya, proses dari saat pada pelanggannya. Proses ini juga bernilai. Dulu kalian kalau beli sesuatu datang, sekarang kalian duduk di sini, barangnya udah nyampe, ya kan? Kalian tidak perlu bagaimana nanti yang nganterin, itu sudah tidak perlu pikirkan.
Komponen penting strategi adalah produknya itu sendiri, ya, pesan, pelanggan, promosi, marketing. Kalau kita bicara pemasaran, ya pemasaran terutama strategi ini harus menjadi satu bagian utuh. Produk ya pasti produk yang kalian buat. Nah, di sini ada namanya market scope strategi. Apakah dia scope itu ada ya atau targetnya akan seperti apa? Nah, di sini ada single market strategi, ada multi market strategi, dan ada total market strategi. Strategi dia hanya fokus pada segmen atau kelompok pelanggan tertentu. Perusahaan dan upaya memasarkan melayani hanya satu pasar. Kalau di single market strategi, brand yang di-create biasanya brand-brand yang luxury. Ini multi market strategi, strategi pemasaran di mana perusahaan menargetkan dan melayani beberapa segmen pasar. Atau kalau multi, Apple tidak hanya iPhone, ya, ada macam-macam. Ada apa aja coba? Apple Watch, terus MacBook, terus apa lagi? Ada macam-macam. Ini menciptakan berbagai macam produk kebutuhan. Ya, dia lintas segmen. Siapapun bisa, siapapun mampu, mau kaya, mau miskin, mau orang bule, mau kita orang Asia, semua bisa. Makanan, Coca-Cola gitu yang paling gampang brand ya. Lintas, siapa aja boleh, siapa aja bisa, ya kan? Untuk menggunakan produk. Oke, ini menyusun. Berarti kalian pendekatan harus ada, nggak boleh modal nekat. Kalau mau mendekat orangnya, saya ini belum pengen punya pasar siapa. Lalu tujuannya apa? Sebatas bertemankah atau sama seperti kalau kita bicara di pemasaran, bagaimana produk tersebut nantinya sekedar nice to know atau nice to have saja, atau dapat menjadi kebutuhan gitu. Sekedar terdiri dari skema pemasaran yang akan dilakukan. Apakah menggunakan skema 4P atau 7 produk, price, product, place. 7P, bahkan yang terbaru sekarang sudah 11 kira-kira. Lalu ada promosi dan iklan. Promosi dan iklan ini menjadi penting untuk brand awareness. Untuk orang bisa tahu bahwa ada loh brand ini, strategi awal dan segmentasi pasar. Strategi awal untuk segmentasi pasar. Nah, ini pengertiannya segmentasi pasar itu apa? Tujuannya ya, setiap perusahaan memiliki tujuan berupa menaikkan penjualan, itu pasti. Nggak ada orang yang menghasilkan produknya dipajang. Pasti buat ketika dijual adalah repeat order. Tools namanya SWOT. Ada banyak sebenarnya. Ada SWOT, ada business canvas, ada Facebook. Banyak, yaitu adalah SWOT itu tadi dari opportunity dan trade. Ya, di sini SWOT itu dikenal sebagai teknik perencanaan.
Secara umum analisis SWOT itu mengatur dan menempatkan strength atau kekuatan, weaknesses atau kelemahan, opportunity, kesempatan, threat atau ancaman utama yang dihadapi oleh bisnis. Nah, kegunaan analisis SWOT itu apa sih? Kita lihat dari sini. Strategi mengoptimalkan kekuatan untuk memanfaatkan peluang dengan mengkombinasikan strength dengan opportunity. Lalu strategi kelemahan untuk memanfaatkan peluang yang ada. Jadi kelemahan kita tutup dengan mengambil peluang yang di sini. Strategi menggunakan untuk mencegah dan mengatasi ancaman dari luar dengan mengkombinasikan strength dengan. Lalu yang terakhir, strategi mengurangi kelemahan untuk mencegah dan mengatasi ancaman dari luar dengan mengkombinasikan weaknesses dengan apa? Threat. Nah ini ya, sama mengumpulkan orang atau tim yang tepat kalau kita mau bikin strategi. Strategi itu yang menguji apakah kalian sendiri, bukan orang lain. Nah orang-orang inilah yang nanti kalian mintai masukan. Kelemahan ini yang sulit, ya kan? Sama seperti kita, kalau kalian ditanya ke kamu, oh saya tinggi out gitu ya kan? Saya berasal dari keluarga, saya sekolah yang bonafit, tapi begitu saya tanya kelemahanmu apa? Inilah yang membuat kesimpulan. Kesimpulan adalah strategi utama yang akan kita pakai untuk menjalankan itu. Kalau seperti mental scan, analisis internal analisis, eksternal analisis. Kalau internal itu lebih strength sama weakness, kekuatan dan kelemahan kita. Kalau eksternal itu sesuatu yang bisa kita atur di luar daripada kendali kita. Ada opportunity sama threat, ancaman dan kesempatan atau peluang itu bukan kita yang atur. Gitu. Lalu baru SWOT matrix. SWOT matrix itu apa? Strategi utama yang nanti akan kita pakai gitu. Nah, ini ya contohnya. Ini hanya baru masih kulitnya saja. Lalu nanti kemudian di delivery lagi ke dalam rumus dan lain sebagainya, perhitungan matematis sampai ketemu strategi acuan yang benar-benar bisa digunakan. Pertanyaannya adalah susunlah analisis SWOT serta range ini contohnya ya. Nya adalah DM-nya cukup berpengalaman, obat yang dijual lengkap, kelemahannya lokasinya di pinggir kota jauh, opportunity-nya menerima pasien rawat jalan, walaupun dia jauh ada potensi penduduk di sana cukup padat, banyak dokter, angkot atau kendaraan umum yang bisa digunakan untuk mengakses. Lalu pasien beli obat di kota. Saya mau ngasih kasus ini, silakan dipikirkan kira-kira ketika kita mengkolaborasikan S dan O akan menjadi satu strategi apa? Coba ketika S dan O ya, S ketemu O, maka kita nggak usah banyak-banyak, satu aja. Kira-kira apa? Mengembangkan IGD. Ada yang lain? Ada yang lain nggak? Kotaan, obatnya lengkap. Kira-kira apa lagi? Buka cabang. Ada di pinggir loh, pasti pinggir kota. Satu saja dia berbahaya. Hati-hati, strategi. Satu lagi apa?
menggunakan platform online ya kan? Oke. Karena dia ada di luar kota. Nggak ada transportasi, pasien organ. Terlalu berat kalau mereka harus ke sana. Jadi gunakan. Kalau platform online semua sudah difasilitasi oleh layanan kan. Terus ini S dengan T apa? Strength dengan T. Belum ada angkot, SDM cukup. Menyediakan layanan. Kalau ambulans terlalu mahal, menyediakan layanan antar jemput, ya kan? Misalnya layanan, di situ ada modal kuat loh. Berarti layanan antar jemput gratis, ya kan? Tuh dia udah bilang tuh modal saya kuat, katanya gitu. Terus apa lagi? Apalagi bisa dalam SWOT ini menyebutkan hal yang rasa itu yang nomor gunakan ini, ya kan? Strateginya hanya clue-nya adalah untuk weakness-nya adalah lokasinya di pinggir kota. Kesempatannya pasien rawat jalan. Clue. Kota pasien rawat jalannya banyak, maka potensi untuk memfasilitasi pasien rawat jalannya itu tinggi kan? Clue kedua, apakah boleh menulis strategi yang sama? Boleh. Instalasi gawat rawat jalan kan, ya kan? Atau poli misalnya, ada dua bisa dipakai lagi di sini, gitu. Terus W dan T apa? W dan T online, antar jemput gratis. Nah, berarti ya, kalau kalian lihat dari apa yang kalian buat, berarti strategi yang paling akurat yang bisa digunakan ini adalah satu, platform online. Terus antar jemput gratis. Terus baru yang terakhir pengembangan IGD. Jadi secara tidak langsung kalian itu mampu identifikasi, membuat strategi simple ya. Nah, karena kalian sudah mampu, saya anggap sudah mampu mengidentifikasi dan membuat menjadi satu hasil strategi yang cukup simple begitu, saya akan memberikan tugas ke kalian ya. Tempo lalu saya minta kalian mengidentifikasi, ingat? Nah, dari hasil identifikasi itu kalian buatlah SWOT seperti ini, sederhana seperti ini. Lalu nanti saya akan minta untuk Komting mengumpulkan sesuai Google Drive kan, ya. Lanjutkan dari tugas kemarin, kalian lanjutkan gitu. Ya, saya hari ini saya rasa strategi pemasaran walaupun sebenarnya, tapi temuan ini oke, selamat siang. Ucapkan untuk kalian semua atas kehadirannya pada hari ini. Sampai ketemu minggu depan. Terima kasih.